Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita pagi hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan setiap doa-doa kita. Mari kita sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik, karena kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan yang memberikan kesempatan pada kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama bersekutu pada pagi hari ini. Tuhan yang akan tolong agar kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang Tuhan katakan bagi kami pada pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kami Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan menunjukkan beberapa gambar. Tolong Pak Mesak untuk menampilkan. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang pertama kali Bapak Ibu Saudara katakan atau ungkapkan atau pikirkan ketika melihat kejadian seperti ini? Misalkan ini saya juga nggak kenal, ini saya ambil aja gambarnya di Google gitu kan. Misalkan ini saudara atau anak atau ponakan atau siapapun ya dapat juara gitu. Apa yang Bapak Ibu Saudara katakan mungkin ketika melihat saudaranya atau anaknya mendapatkan penghargaan ini? Boleh silakan di-unmute Bapak Ibu. Apa yang mau dikatakan atau yang mau disampaikan? Kira-kira. Lihat, wah ada yang menang. Boleh, silakan. Selamat aja Pak. Oke, ada ucapan selamat. Ada apa lagi mungkin Pak Sarono? Luar biasa. Gimana Pak? Mantap. Mantap, oke, mantap. Ya, bisa next Pak Mesak. Oke, misalkan ini juara dangdut kalau nggak salah. Ya, dapat penghargaan lagi. Kira-kira apa yang dikatakan atau Bapak Ibu sampaikan? Misalkan saudaranya ini menang, acaranya lebih besar ini. Apa yang mau disampaikan? Selamat. Selamat padamu. Gitu. Padamu, oke. Ada lagi? Waramu terus. Top. Top. Gimana Bu Mahendra? Maju terus ya. Maju terus. Pak Sarono tadi? Apa semangatnya? Tambah semangat. Mantap kuadrat ya. Next Pak Mesak. Wah, ada yang dapat mobil ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Melu. Syukuran. Melu. Mau ikut-ikut. Kita syukuran. Ada yang dapat mobil gitu. Next. Wah, ini pencipta Google. Larry siapa itu lupa. Nah, dia membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang baru yang bisa kita gunakan semua. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu sampaikan? Atau pendapat Bapak Ibu tentang orang ini? Sampean kok Kreatif sekali. Mantap sekali. Kenapa Pak Mesak? Kreatif. Sampean kok pinter. Sampean kok pintar. Iya, bisa menciptakan Google. Oke, ada lagi Pak Mesak? Masih ada satu lagi. Nah, yang terakhir, ada anak kecil tuh memberikan sesuatu kepada mungkin orang yang kurang mampu yang ada di jalan. Kira-kira Bapak Ibu apa yang pendapat atau yang bisa dikatakan? Pintar sekali. Pintar Wah, sekali. bangga ya sama kamu, Nak. Iya. Pintar sekali anak sekolah minggu kita. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Mesak, boleh di close. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan pendapatnya. Dari gambar-gambar berikut tadi, kita bisa melihat bahwa
secara natural kita akan memberikan ucapan selamat, terus mantap, memberikan suatu pujian. Kalau orang tersebut itu pintar, orang tersebut hebat, orang tersebut sangat baik, jenius, atau dermawan sekali. Nah, secara tidak langsung kita akan menyampaikan ungkapan kita kagum atas apa yang orang lain lakukan. Nah, hari ini pun kita juga akan belajar untuk memberikan pujian juga, seperti yang kita lakukan kepada orang lain tadi. Nah, kita akan lihat di Mazmur 96. Bapak Ibu Saudara bisa buka Mazmur 96, saya akan bacakan. Mazmur 96, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin. Kitab Mazmur ini juga banyak memberikan atau menuliskan tentang nyanyian, pujian, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lihat dari kitab Mazmur ini. Tapi hari ini kita akan melihat dari Mazmur 96. Hari ini kita belajar untuk memuji satu pribadi yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat hal yang luar biasa dari orang lain dan secara langsung kita memberikan pujian, apalagi satu pribadi yang luar biasa ini, pasti kita bisa memberikan pujian yang bahkan tak terkatakan. Nah, satu pribadi ini ya Tuhan kita, Allah kita. Pujian itu tidak berhenti pada kata puji Tuhan. Seringkali kita akan wah puji Tuhan dan sebagainya. Memang puji Tuhan itu bisa terungkap dari kata-kata kita. Namun, apakah puji Tuhan itu hanya keluar sekedar dari mulut kita atau benar-benar dari hati kita? Ungkapan yang benar-benar dari dalam hati kita. Bahkan ketika kita memberikan pujian yang sungguh sangat besar, itu tidak sampai bahkan tidak terungkapkan dengan kata-kata, saking kita terpesonanya. Begitu. Nah, memuji Tuhan dengan segenap hati, itulah tema kita untuk renungan hari ini. Kalau lihat dari KBBI, memuji Tuhan, kata memuji itu berarti melahirkan kekaguman atau penghargaan terhadap sesuatu. Berarti kalau kita memuji Tuhan, melahirkan kekaguman kita kepada Tuhan yang luar biasa. Dengan segenap hati itu bisa dikatakan segenap itu seluruh atau penuh, utuh, segenap hati dari keutuhan hati, yaitu dengan sungguh-sungguh. Berarti memuji Tuhan dengan segenap hati mengungkapkan atau memberikan kekaguman kita kepada Tuhan dari dalam hati kita dengan seutuhnya, bukan dengan setengah, seperempat, sepertiga, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar dari dua pertanyaan, kita akan menjawab, renungkan bersama. Ada dua pertanyaan yang saya berikan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, bagaimana cara kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan mengapa kita memuji Tuhan dengan segenap hati? Yang pertama bisa dilihat dari ayat yang pertama sampai yang ke-6, yaitu memberikan kabar atau memberitakan kabar keselamatan. Cara kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dari ayat ini kita belajar memberitakan kabar sukacita. Mengapa kita
memberitakan kabar sukacita, itu menunjukkan bahwa kita memuji nama Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi umatnya yang percaya. Dikatakan di ayat yang kedua, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Nah, perbuatan Tuhan itu ajaib, seperti yang dikatakan di ayat yang keempat. Allah kita tuh besar, bahkan kasih-Nya besar, keadilannya luar biasa. Dia kasih setianya itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bahkan tidak pernah satu kali pun Dia meninggalkan kita. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan penyertaannya bagi kita. Memberikan perlindungannya bagi kita. Kalau kita lihat, itu loh Satpam jaga 24 jam gitu kan. Nah, Satpam meskipun jaga 24 jam tetap akan safe, nggak mungkin 24 jam full melek ya Bapak Ibu. Nah, pasti dia akan ada waktunya untuk pulang. Itu loh polisi jaga di lalu lintas selalu ada setia. Tapi ada waktunya dia juga akan pulang, tidak sepenuhnya berada di situ. Keluarga pasti kan selalu beserta terus lamanya. Tidak juga Bapak Ibu. Keluarga orang tua dan anak pasti akan terpisahkan. Nanti anak ketika sudah dewasa pun akan memiliki kehidupannya masing-masing. Jadi penyertaan yang sungguh-sungguh tidak pernah hilang adalah penyertaan Tuhan bagi kita. Janji pernyataannya selalu ditepati, terlebih janji kehidupan kekal karena keselamatan yang sudah tersedia dan yang akan Dia nyatakan bagi kita di ayat yang kelima. Kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan apa yang kita lakukan? Memuji nama Tuhan dengan cara menceritakan apa yang Tuhan sudah berbuat kepada orang lain. Cara nyatanya bagaimana? Pasti kita semua sudah tahu, mulai dari cara yang sederhana, yaitu menjadi teladan. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa Allah itu kasih, tercermin dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kita mengasihi orang lain atau memperlakukan orang lain. Bagaimana kita menunjukkan Allah yang mengampuni, harus tercermin juga dari cara kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tidak menyimpan dendam, seperti yang pernah saya sampaikan. Tidak sampai gondok gitu kan. Nah, berarti kita sudah menunjukkan sifat Allah yang patut orang lain dengarkan supaya mereka pun juga percaya karya Allah yang luar biasa. Lalu, mungkin bisa kita lakukan dengan memposting sesuatu yang menjadi berkat. Kita tidak akan pernah lepas dari kemajuan teknologi. Pasti, setiap hari kita pun juga akan berhubungan dengan teknologi, informasi, apalagi sekarang kita beribadah juga melalui Zoom. Kan kita juga tidak terlepas dengan kemajuan teknologi. Apa yang kita bisa posting itu bisa memberkati orang lain. Mungkin dengan cara berbagi firman Tuhan, berbagi ayat, ataupun berbagi pengalaman hidup dengan Tuhan yang bisa kita sampaikan. Dan saya sendiri pun juga tertegur dengan apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Karena saya pun juga jarang sekali untuk membagikan sesuatu yang bisa benar-benar memberkati orang lain. Mungkin kita bisa lihat contoh dari Pak Mesak, Bu Febe, dari hal yang sederhana bisa menjadi berkat buat orang lain. Dari Bu Rin Sarono dan beberapa mungkin yang biasanya berbagi lewat postingan-postingan hanya status di WA atau apapun, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang selanjutnya itu kita bisa berbagi kabar baik dengan menyampaikan Tuhan Yesus memberkati. Nah, mungkin ya saya terkadang juga terlewat ketika bertemu dengan orang lain atau membagikan pengalaman hidup kita bersama Tuhan dengan orang lain, dan bisa juga terlibat dalam misi penginjilan. Bisa bersama-sama dengan apa yang biasa Pak Sarono lakukan. Bapak Ibu bisa bersama-sama untuk menjalankan misi ini. Gitu. Untuk yang pertama, itu yang kita bisa pelajari. Lalu yang kedua, kita lihat dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-13. Melayani Tuhan yang mulia. Kalau yang pertama kita memberitakan kabar sukacita, yang kedua kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana cara kita memuji nama Tuhan? Dengan cara melayani Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan dengan melayani Tuhan? Karena Tuhan kita jadi atas segala raja yang mulia, yang termulia, yang layak untuk kita sembah, layak kita untuk
layani. Di ayat yang ke-8 dikatakan, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Membawa persembahan berarti membawa segala apa yang kita miliki, dan kita ingat kembali segala apa yang kita miliki itu semuanya juga berasal dari Tuhan. Di ayat yang ke-9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bentuk penyembahan kita adalah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, mau hidup kita dimurnikan untuk dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Di ayat yang ke-10 sampai ke-12, kita bisa belajar bahwa kita boleh menjadikan pelayanan kita menumbuhkan pelayanan juga kepada orang lain. Jadi ciptaan lain pun, orang-orang di sekitar kita pun bisa melihat apa yang kita lakukan dan bisa istilah singkatnya mudahnya menularkan pelayanan kita kepada orang lain. Dan kita pun bisa jadi bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan juga. Jadi kita belajar untuk mengambil bagian menunjukkan bahwa Tuhan itu adil dan menuntut kesetiaan dari kita melalui pelayanan kita. Karena Ia yang punya kerajaan surga, karena Ia yang sudah memberikan keselamatan bagi kita, seperti yang kita lihat tadi yang pertama. Jadi bagaimana cara nyatanya untuk melayani Tuhan? Ya, namanya pelayanan pasti kita langsung ingat, pelayanan di gereja. Jelas, yang pertama kita pasti melayani Tuhan di gereja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita bisa pemain musik, ya pemain musik, memimpin pujian, mengajar, dan lain sebagainya. Bahkan dari berdoa pun, kita itu juga termasuk melayani Tuhan. Namun, melayani Tuhan bukan hanya sekedar di gereja, tapi di luar, melalui pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kita, termasuk dalam bentuk pelayanan kita. Bagaimana kita berelasi dengan atasan, berelasi dengan bawahan, atau rekan kerja, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita menjadi atasan itu bukan ngebosi, ya memang kita bos misalkan, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan kita, atau yang masih sekolah bisa bertanggung jawab atas studinya, itu termasuk dalam melayani Tuhan. Bagaimana kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk belajar sungguh-sungguh lewat studi ataupun bekerja sungguh-sungguh lewat pekerjaan kita. Lalu kita juga bisa melayani Tuhan melalui keluarga kita. Bagaimana kita bisa membawa keluarga kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti yang setiap hari kita dengarkan, renungan keluargaku bertumbuh. Nah, pasti endingnya yang selalu kita ingat, selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu pasti sudah menancap di otak. Artinya apa? Bukan hanya sekedar kita, oh ya, ikut keluargaku bertumbuh selesai, tapi bagaimana kita bisa benar-benar bertumbuh bersama dengan keluarga kita di dalam Tuhan. Itu tadi adalah dua hal yang kita bisa pelajari hari ini yang bisa kita renungkan bersama untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan memang bukan sekedar kita nyanyi haleluya puji Tuhan, tapi apa yang bisa kita lakukan. Seperti yang sudah kita lihat di gambar yang pertama yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Bukan cuma kita memberikan selamat, tapi bahkan tadi ada yang naktir, kasih hadiah, kasih sesuatu. Jadi ada sesuatu yang lebih yang bisa kita berikan. Begitu pula dengan Allah kita yang sangat layak untuk dipuji. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan? Cara kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan memberitakan kabar sukacita dan juga melayani Tuhan. Jadi hari ini kita belajar memuji Tuhan dengan segenap hati, bukan hanya sekedar puji Tuhan dari mulut, tetapi puji Tuhan dari dalam hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dengan keutuhan hati kita. Mari kita semua memuji Tuhan dengan memberitakan kabar keselamatan, kabar sukacita, dan melayani Tuhan, mulai dari cara yang sederhana yang bisa kita lakukan. Karena Tuhanlah Allah penyelamat kita, Allah pencipta kita, dan Allah yang termulia daripada yang termulia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan untuk memuji nama Tuhan dengan segenap hati kami. Kami belajar Tuhan memuji Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan, dengan menceritakan kasih Tuhan, menceritakan karya Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Engkau adalah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kami berkati kami Tuhan, semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam setiap hari, dalam setiap persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.